dekorasinya juga bagus, mewah ya, mewah, Masya Allah. Terus rame, hiburannya juga banyak, permainan anak-anaknya juga banyak. Sampai tadi Abang Fas sama Kakak Ejas happy ikut-ikut permainan anak-anak, ikut lomba-lombanya juga, sulap-sulapnya juga. Terus pada akhirnya ada kayak band-band yang nyanyi gitu, mungkin buat menghibur orang tuanya juga gitu. Jadi ya memang Rian sama Ricis ngasih inilah persembahan terbaik buat anaknya dan juga memanjakan tamu yang datang pastinya dengan makanan-makanan yang enak juga. Akpol di Turki, dia berpidato dengan di depan Presiden Turki Erdogan. Ya ikut bangga ya, perempuan Indonesia bisa berprestasi, ya bisa berprestasi di mata dunia. Bisa berprestasi di mata dunia, terutama apalagi di hadapan Presiden Turki Erdogan. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan jadi inspirasi buat para perempuan di luar sana untuk bisa produktif, berkarya. Semangat. Harapan kakak sendiri nih dan pesan-pesan kakak sendiri nih untuk Tiara. Pesan-pesan aku tetap rendah hati, tetap membumi, setinggi apapun itu diangkat derajat kita, semua karena kekuasaan Allah. Bribtu Tiara ini dia jadi lulusan terbaik Akpol di Turki dan dia itu berpidato dengan Presiden Turki Erdogan. Ya jadi kebanggaan buat kita semua ya, mudah-mudahan ini juga yang harusnya menjadi viral banget gitu, karena ini kan suatu prestasi besar sekali dengan suatu pencapaian sangat luar biasa, pasti usaha yang sangat lebih keras lagi. Jadi sebenarnya ya seperti ini sebenarnya harus jadi cambukan untuk kita viralkan, untuk kita apresiasi dan kita banggakan, biar anak bangsa yang lainnya itu tidak dengan mudah atau semata-merta mencari hal yang tidak bermanfaat untuk viral, tapi juga seperti apa yang beliau lakukan, menginspirasi perjuangan yang sangat besar, bahkan diakui juga di mata dunia. Dan jangan sampai semua anak bangsa harus mendapat pengakuan di luar dulu gitu ya, baru diberikan tempat. Apalagi kalau udah dapat pengakuan dari luar masih nggak diberikan ke tempat, juga keterlaluan gitu. Karena buat saya perlu banget di Indonesia ini yang diangkat adalah hal-hal yang menginspirasi, hal yang positif, karena sudah terlampau banyak hal-hal negatif yang di blow out dan menjadi viral dan tidak bermanfaat, itu yang bisa merusak citra dan anak-anak bangsa gitu sih. Pesan-pesan kakak nih. Pesan-pesannya mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semua anak bangsa, terus berkarya, stop dengan viral hal yang tidak bermanfaat. Makasih. Banyak kakak Ruth. Cantik. Bunda, apa kabar Bunda? Baik, nanti kita ngobrol lagi ya Mas. Bunda, Soalnya keadaan aku Arsi ada gimana? podcast. Keadaan adik Arsi? Alhamdulillah udah lebih baik. Lebih baik ya Bunda? Udah lebih baik, udah mendingan. Jadi aku juga Kondisinya udah gimana sekarang? happy sama kondisinya. Ya. Keluar. Bunda, update keadaan adik Arsi. Iya, Gimana keadaannya sekarang, Bunda? alhamdulillah udah lebih mendingan ya. Doain ya. Besok nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti aku ajak ngobrol-ngobrol. Sekarang adik Arsi di mana nih Bunda? Sekarang masih Adik di Arsi rumah mana? masih di rumah Masih di sakit. rumah sakit Bunda. Masih kadang soalnya kalau dia dibiarin di rumah, Iya. dia harus bed rest 5 hari dulu karena kalau di rumah dia nggak bisa diem kan. Oke. Sedangkan kalau tulangnya yang crack itu butuh waktu buat dia biar balik lagi gitu. Ya nanti ngobrol lagi ya. Tapi masih happy ya Arsinya? Rame banget karena memang acara anak-anak kan, jadi memang penuh sama anak-anak, semuanya fun sih, semuanya tertata dengan rapi, colorful di dalam semuanya. Gimana sama adik tadi di atas aktivitasnya bermain? Nggak terlalu banyak main sih karena dia kan tadi bangun tidur juga kan, terus di sana juga memang ya dia nggak banyak aktivitas juga, dia tetap maksudnya dia nggak mau sama orang lain, maunya sama aku gitu, jadi ya udah paling cuma sapa-sapa gitu aja sih. Aktivitasnya nggak banyak ya. Kasibat, kita boleh ini nggak, minta tanggapan Kasibat nggak? Jadi Bribtu Tiara tuh dia jadi Udah kemarin. Udah makasih ayah. udah Kasibat, udah kakak Berdi, dadah, hati-hati. Tanggapan aku setelah mendengar berita itu sangat menjadi inspirasi juga buat aku, Bribtu Tiara bisa menjadi lulusan terbaik dan bisa langsung berpidato dengan Presiden Turki, itu luar biasa banget. Dan dari sosok Bribtu Tiara ini bisa menjadi inspirasi anak-anak muda sekarang untuk bisa lebih untuk bisa lebih semangat lagi gitu. Harapan dari Kak Nabila sendiri?
Harapannya dari berita Bribtu Tiara ini bisa menjadi inspirasi juga buat aku, menjadi contoh yang baik buat aku, dan semoga kita semua bisa sukses di bidang kita masing-masing. Oke, tadi acaranya seru banget ya, ramai banget. Bentuk kisah cinta orang tua kepada anaknya, makanya dibikin acara sebesar ini, semeriah ini, dan banyak juga teman-teman yang datang ngedoain juga tadi. Pastinya doa terbaik buat Moana sih. Tadi bawain kado apa aja? Kadonya buat anak-anak ya yang jelas gitu, karena untuk anak-anak seumurannya yang jelas permainan yang bisa dimainkan untuk dia, permainan edukasi gitu. Tapi ngeliat konsep di dalam itu mewah nggak sih, Kak? Konsepnya ya Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah, anak pertama, terus juga perayaannya juga konsepnya apa tadi ya, Ini summer ya. Sesuai dengan namanya juga kan Moana gitu kan. Terus tadi juga dekorasinya juga bagus, mewah ya, Masya Allah. Terus rame, hiburannya juga banyak, permainan anak-anaknya juga banyak. Sampai tadi Abang Fas sama Kakak Ejas happy ikut-ikut permainan anak-anak, lomba-lombanya juga, sulap-sulapnya juga. Terus pada akhirnya ada kayak band-band yang nyanyi gitu, mungkin buat menghibur orang tuanya juga gitu. Jadi ya memang Rian sama Ricis ngasih inilah persembahan terbaik buat anaknya, dan juga memanjakan tamu yang datang pastinya dengan makanan-makanan yang enak juga. Tapi kostum hari ini emang benar-benar dipersiapkan untuk hari ini nih. Ngikutin tema hari summer ulang tahunnya dari Moana, jadi memang summer gitu. Ya, kayak Pas ada Arsi yang sedang sakit ini, Pak sudah jenguk belum? Ini mau ke situ. Mau jemput. Sekarang tadi baru tahu dari Bunda kalau Arsi jatuh di sekolahnya. Ya. Gitu, terus juga bundanya tadi kurang tidur katanya, kecapean gitu. Jadi bunda tuh kecapean katanya, kurang tidur gitu, karena kaget banget Arsi jatuh kan gitu di sekolah gitu. Makanya aku juga tadi sempat shock banget, karena kan sebelumnya baru main bareng kan mereka gitu, tiba-tiba kok ada kabar nggak enak banget gitu. Jadi udah 4 hari di rumah sakit, makanya hari ini dari sini kita sengaja mau jenguk Arsi juga. Kalau ngobrol sama Bunda Zanti mungkin kenapa gitu, gara-garanya kronologinya mungkin? Kalau Bunda sih bilangnya jatuh di sekolah, jadi Arsi lagi main yang apa tuh, panjat-panjatan gitu, lagi main panjat-panjatan, terus tiba-tiba lepas. Jarak jatuhnya tuh 2 meter kayak gitu. Tapi Jadi, sekarang kondisinya sih katanya udah mulai membaik gitu. Didoain aja, mudah-mudahan Arsi bisa beraktivitas lagi, bisa ceria lagi, bisa happy lagi gitu. Bang Fas bakal bawa apa nih buat Arsi? Mau dibawain apa, Bang? Palingan makanan buat Arsi. Sama-sama hobi makan Sama soalnya hobi ya. makan. Kalau lagi main bareng aja hobinya sama-sama makan. Hobinya makan. Maksud Bang Fas untuk Arsi nih apa, cepat sembuh kah? Semoga Arsi cepat sembuh, bisa berkegiatan seperti biasa lagi. Terima kasih Bang Fas. Mungkin jadi khawatir nggak sih, maksudnya ketika anak-anak beranjak remaja kan memang lagi aktif-aktifnya gitu. Nah, mungkin seperti apa proteknya kepada anak-anak yang beranjak ke... Itu bener sih ya, kekhawatiran orang tua termasuk kita kan salah satunya keamanan dan keselamatan anak ya. Waktu itu sempat yang paling kecil aja jatuh, terus benjol aja, maminya sampai nangis, panik, jam 10 malam langsung kita bawa ke rumah sakit kan. Kalau maminya tadinya kan pengen kayak langsung di CT scan apa segala macam, tapi dokternya bilang nunggu 3 hari. Kalau nggak kalau nggak muntah, kalau nggak panas, kalau nggak rewel, itu berarti nggak apa-apa. Nggak oleng jalannya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau nauzubillah ada tanda itu, emang harus dibawa lagi ke rumah sakit gitu kan. Nah makanya kita sebagai orang tua tuh kayak protektif banget. Sebisa mungkin waktu untuk tidak bersama anak tuh seminimal mungkin kalau kita gitu ya. Tapi balik lagi, kita kan tidak bisa 24 jam gitu ya sama anak-anak kita. Ya udah, kita serahin sama Allah, kita doa minta perlindungan dari Allah, keselamatan dari Allah gitu. Karena cuma itu doang yang bisa kita lakuin gitu. Karena kita nggak bisa nempel terus gitu. 24 jam Iya, kan? nggak bisa. Makanya kita minta, ya Allah tolong jaga diri kita, anak-anak kita, berlindung sama Allah gitu. Makanya cuma itu yang bisa ngebuat kita tenang, dan insya Allah pasti ya Allah akan jaga sih. Sebenarnya kalau kita yang
buru-buru atau ngotot pengen sama anak mulu juga kan nggak mungkin. Iya, karena kita juga nggak ini loh, maksudnya kalau kita ngelarang anak kita untuk nggak boleh ngapa-ngapain kan juga nggak mungkin kan, karena itu kan sebuah aktivitas, kreativitasnya dia kan, Takut jadi buat dia sensorik motoriknya dia kan juga bagus gitu, jadinya ya kita nggak pernah tahu gitu ya, musibah itu kan bisa datang kapan aja, tapi ya kembali lagi gitu, kalau sudah terjadi ya kita istilahnya ngedoain mudah-mudahan anak kita dalam lindungan Allah gitu, dan kalau seandainya belum terjadi kita tetap berdoa aja karena semuanya kembali lagi sama Allah, karena semua kan tujuannya yang tahu Allah gitu kalau itu semua terjadi. Kalau dari Bang Fasnya langsung sendiri nih, mungkin ketika dinasehatin sama orang tua, mungkin gimana sih? Apa males gitu atau gimana? Enggak sih, kayak lebih ya dinasehati, dikasih tahu jadi bisa ya lebih baik dari sebelumnya. jadi pengingat ya Bang ya. Jadi pengingat. Jadi pengingat. Tapi Abang nggak malas kan kalau Mami Dedi nasihatin Abang? Enggak. Enggak dong. Kan demi kebaikan siapa? Abang. Masya Berarti memang Mas sendiri memang penurut sekali ya? Kalau dia tuh nggak bisa jauh dari orang tua, umur segini aja dia tuh masih nempelin orang tuanya kalau mau pergi kemana aku ikut gitu ya Bang ya. Dia paling posesif ini, dia paling posesif. Kalau misalnya maminya pergi sama dedinya berdua aja, Dad, tolong jagain mami ya. Iya Bang, gitu. Terus kalau nelponin tuh nanti dia suka penelpon pakai handphone orang rumah lah, nanyain di mana. Terus besoknya kalau kita pulang kemana aja kemarin, ngapain aja, tuh lengkap pertanyaannya ini. Kepo nih yang ini nih. Kamu kepo ya? Kenapa nggak kepo tuh kenapa? Ya Abang kan harus tahu apa yang terjadi. Harus tahu apa yang terjadi. Mungkin merasa sebagai seorang kakak pertama juga ya Bang Fas. Iya Bang. Abang. Kenapa? Sebagai kakak pertama gitu kan, jadi pengen ngelindungin semuanya termasuk orang tua. Iya. Abang sayang nggak sama adik-adiknya? Sayang. Ya. Dia kalau dia tuh posesif banget. Adiknya jatuh nangisnya udah kayak gitu, Zafi jatuh kemarin pas adiknya jatuh kayak gitu nangisnya. Jadi dia ini kalau kita pergi sebutannya adalah agent number Wah, agent number 1 itu tugasnya apa? Kasih tahu tugas agent Ngejagain rumah, ngejagain adik-adik Abang. Gitu. Jadi kalau nggak ada mami dedinya, serahinnya sama agent number 1. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Seru, meriah, selamat buat Icis dan juga Moana. Semoga jadi anak yang diberkati Tuhan selalu. Untuk konsepnya sendiri gimana? Konsepnya tadi ya namanya juga anak setahun ya, jadi ya banyak kemeriahan, banyak play park. Yang pasti sih ini kayak ajang ketemu sama teman-teman artis, silaturahmi aja gitu. Tapi nggak ngajak anak juga kan? Anakku yang satu udah nyaris ABG, jadi susah sih Chloe mah. Terus kalau Courage tadi dia kebetulan lagi ada kegiatan, dia mau bikin konten, lah, apalah inilah, bawa satu kameramen, jadi dia punya kegiatan sendiri. Jadi akhirnya kita berdua aja gitu. Kalau Kak Tyson sendiri sekarang udah kembali ke Indonesia atau nanti akan balik lagi? Puji Tuhan, lu jangan doain yang macem-macem, coy. Udah bersama-sama aja dulu selama-lamanya, semoga. MBR lagi nih Kak. Emberan, jangan LDR terus ya. Gak baik sayang suami istri berjauhan terlalu lama. Takutnya nyaman ya Kak. Ya. Statement Bang Hotman yang soal kemarin nih taruhan sama kakak gimana? Iya, Bang Hotman mau ngasih kamu. Ya memang itu bukan janji beneran dari dia. Jadi saya pikir beneran. Tapi saya pikir itu beneran sebenarnya. Tapi abang kalau udah kalah nggak mau. Ya nggak apa-apa. Abang. Ya tapi pernikahan lebih penting daripada sepatu. Percaya pada akhirnya itu juga menjadi salah satu barometer kalau misalnya kita udah hampir ingin menyerah dalam rumah tangga. Ingat, jangan menyerah. Ntar Hotman Paris menang gitu. Jadi ya walaupun lucu-lucuan tapi itu menjadi salah satu cambukan buat kami bahwa ya tidak mudah untuk mempertahankan pernikahan, harus diusahakan. Cuma ya kalau kemarin pas ketemu abang udah mengakui bahwa abang one prestasi gitu. Ya. Oke. Untuk aktivitas sekarang apa nih Kak? Besok kami akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-13 tahun besok gitu. Semoga diberikan sehat sama Tuhan dan bisa celebrate. Oh itu di Indonesia. Baru pulang liburan, habis lah duit gue. Yes, gitu. Oke, thank you. Ya, makasih ya. 1 tahun
pernikahan? 13 tahun, 30 tahun. Oh nenek-nenek sama kakek-kakek dong. Yang pasti Mas melewati banyak hal yang gak mudah juga dalam rumah tangga. Memang kami semakin yakin bahwa rumah tangga itu memang harus dipupuk, harus dirawat, dan tetap suami istri harus menjadi sahabat. Karena kadang banyak orang yang masih menikah udah lama pun ternyata di rumah we feel like we're doing it with stranger, kayak orang asing gitu. Karena kita kan yang harus sibuk kemana, kita pengen menjadi sahabat lagi. Terlepas dari kita suami istri ya, tetap saling sayang, saling baik satu dengan yang lainnya gitu. Thank you Mas. Selamat. Jadi Bribtu Tiara itu dia jadi lulusan terbaik akpol di Turki Kak, dan dia telah berpidato dengan Presiden Turki Erdogan. Tanggapan Kakak dong? Oke, selamat, bangga sekali ada orang-orang Indonesia yang bisa memajukan nama Indonesia. Semoga makin banyak lagi orang-orang Indonesia yang semakin bikin nama Indonesia baik, makin oke di mata internasional. Congratulations, so proud of being Indonesian. Thank you. Terima kasih. Summer, konsepnya summer. Nggak tahu summer apaan ini. Summer geledek ya. Untuk kesibukan Kak Natali sekarang lagi fokus untuk apa nih Kak? Seperti biasa. Sibuknya konten, terus ada series juga. Ya gitulah. Caranya apa Kak? Series itu tentang apa? Apa? Series itu Janda kembang. Ada. Oke, makasih ya. Ini dengan penampilan sekarang lebih happy nih kayaknya Kak. Apa? Dengan penampilan sekarang Harus di-happyin. harus di-happyin, memangnya berarti ada beban atau Harus di-happyin. Nggak ada harus. Ini suka gini. Happy birthday ya Kak? Harus di-happyin. Happy birthday. Mana? Birthday Moana Kak? Happy birthday Moana. Makasih ya. Wow, aku baca beritanya ya. Aku sebagai seorang warga Indonesia sangat bangga dengan Bribtu Tiara yang bisa lulus di negara lain, yaitu di Turki, apalagi langsung berbicara dengan presiden di sana, yaitu Presiden Erdogan. Kan luar biasa banget ya. Pastinya keren sih menurut aku, suatu kebanggaan banget sih. Kita yang bukan keluarga orang lain ya, begitu sangat bangga gitu loh dengan pencapaian Bribtu Tiara. Harapan dan pesan-pesan Kak Evi nih. Yang pastinya harapan untuk kaula muda di Indonesia. ya betul nih, untuk kaula muda, yuk bisa pastinya Bribtu Tiara bisa, kenapa kaula muda yang lain gak bisa gitu loh. Yang pastinya semangat untuk semuanya, untuk para muda-muda nih yang seperti Tiara gitu loh, pasti bisa. Ayo. Atau di karir lainnya juga mungkin bisa ya. Semangat ya buat semuanya nih, pasti bisa. Bribtu Tiara dan kalian pun juga pasti bisa. Oke, sukses.